Selamat malam pemirsa. Ini menjadi sorotan dunia karena bukan hanya Indonesia saja yang fokus untuk mencerna informasi sebanyak-banyaknya dari Palestina. Palestina, Israel, gencatan senjata. Tapi pertumpahan darah sudah terjadi. Ada sekitar 250 lebih warga Palestina yang jadi korban jiwa. Bahkan perempuan dan anak-anak, mereka adalah warga sipil, juga menjadi korban dari serangan kebrutalan Zionis Israel. Bagaimana ujungnya? Ini negara-negara sudah turun untuk memberikan opsi damai. Apakah itu bisa terwujud? Indonesia kemana ya? Tidak hanya berbagai negara, tapi sejumlah aksi juga dilakukan di sejumlah wilayah di berbagai negara atas nama kemanusiaan. Bagaimanakah seharusnya sikap Indonesia? Langsung saja kita elaborasi hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa langsung. Selamat malam, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, mantan Kepala Bais TNI. Selamat malam. Kita sapa juga ada Mbak Monique Reikers, aktivis pro-Israel. Selamat malam Mbak Monique. Kami juga menghadirkan ada Babe Haikal Hasan, penceramah dan juga penggalang dana aksi solidaritas bela Palestina. Assalamualaikum, selamat malam Babe Haikal. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Dan juga Pak Mahfud Siddiq, sekarang Sekjen Partai Gelora. Sebelumnya kita tahu bahwa Pak Mahfud Siddiq ini merupakan mantan Ketua Komisi 1 DPR ya Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Tidak terasa, suasana lebaran masih ada ya Pak ya? Masih suasana Syawal lah ya. Kami juga akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi dari jalur Gaza Palestina. Kita akan bergabung bersama dengan aktivis kemanusiaan. Ada Muhammad Husin. Assalamualaikum Mas Husin. Kita coba perlihatkan kepada pemirsa. Selamat malam Mas Husin. Sudah terdengar jelas audio Mas Husin. Kami ingin tahu Mas Husin, kondisi terbaru pasca gencatan senjata Israel dan juga Palestina, Mas Husin. Halo. Alhamdulillah ini sudah hari kelima kita memasuki masa-masa gencatan senjata, ya ceasefire, dan warga Palestina sudah mulai melakukan aktivitasnya normal, berangsur-angsur normal, toko-toko mulai buka, pasar-pasar mulai beraktivitas, alhamdulillah. Namun masih banyak korban-korban yang berjatuhan sampai saat ini, dan juga korban jiwa masih berjatuhan. Kenapa? Karena banyak korban-korban luka yang menderita luka parah sehingga meninggal akibat luka parah yang diderita. Di sisi lain, meskipun sudah ada gencatan senjata, namun langit jalur Gaza masih terus dipantau 24 jam oleh pesawat tempur drone tanpa awak milik Israel, milik Zionis Israel, yang tidak juga meninggalkan langit Gaza full 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Namun pada intinya situasi mulai kondusif, warga sudah mulai bisa beroperasi, beraktivitas sebagaimana biasa. Iya, Mas, kalau kita berbicara mengenai penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan oleh Zionis Israel, Anda bisa jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini? Iya, memang sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 warga itu ditangkap, di antaranya anak-anak, ditangkap dalam operasi penangkapan massal oleh tentara Zionis Israel, oleh kepolisian Zionis Israel di wilayah tepi barat, di wilayah Al-Quds dan berbagai wilayah di sekitar tepi barat lainnya. Dan ini dengan alasan bahwa para korban penangkapan ini ikut serta dalam aksi-aksi pendukung perjuangan di Gaza yang terjadi selama 11 hari. Dan sampai saat ini penangkapan masih terus dilakukan. Kepolisian Israel terus merengsek ke beberapa desa dan kampung di wilayah Palestina tepi barat. Belum ada tanda ini akan berhenti. Mas Husin, kami dengar juga gencatan senjata ini kan sudah terjadi. Namun nyatanya di lapangan Mas Husin, apakah benar masih ada pemukim-pemukim Yahudi, masih ada mungkin provokator atau penyerangan kepada warga Gaza meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata? Di antara kesepakatan yang disepakati dalam gencatan senjata kali ini itu bukan semata-mata, bukan hanya berhentinya penyerangan ke Gaza. Jadi di antaranya adalah berhentinya penyerbuan masuk ke wilayah Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Al-Quds. Namun sampai hari ini saya mendapat kabar langsung dari Masjidil Aqsa masih adanya penyerbuan oleh para pemukim ilegal Yahudi radikal masuk ke dalam Masjidil Aqsa dengan dikawal oleh kepolisian Israel dan melakukan aksi provokatif di dalam komplek Masjidil Aqsa, dan ini merupakan sebuah penodaan serta pelanggaran jelas-jelas terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru tercapai 5 hari terakhir.